Kamu pindah ke rumah baru dan membeli router baru untuk mendapatkan internet berkecepatan super tinggi. Kamu mengubah kata sandi default pada jaringan Wi-Fi-mu menjadi nama gadis nenekmu yang ditulis dalam bentuk angka. Jangan tanya lagi. Voila, kamu telah melakukan segala cara untuk melindungi datamu. Lagi pula, ini hanya nomor kartu kredit, catatan perbankan, informasi pribadi, foto, dan... Tunggu, sepertinya ada banyak hal yang dipertaruhkan. Jadi, ada baiknya kamu menginvestasikan waktu dan uang ekstra untuk keamanan jaringan rumah. Langkah pertama akan lebih bersifat fisik. Kamu nggak perlu berlarian di sekitar rumah dan berteriak, "Kamu nggak akan mendapatkan dataku!" Tapi kamu perlu memindahkan router ke pusat rumah. Ya, aku tahu itu seharusnya berada di sudut gelap, tapi dengan cara ini, kamu sebenarnya menggoda orang lain untuk terhubung ke jaringanmu. Kalau kamu tinggal di gedung apartemen, orang itu adalah tetangga di kiri dan kananmu, di balik dinding bersama. Kalau kamu punya rumah sendiri, sinyal yang kuat bisa menembus jendela yang tertutup dan secara teori bisa masuk ke dalam mobil orang jahat yang diparkir di luar. Kalau ini nggak terdengar cukup meyakinkan, kukira kamu akan setuju router di lokasi pusat setidaknya akan membuat koneksi di sekitar rumah lebih baik. Apakah kamu menggunakan firewall untuk koneksimu? Ini adalah perangkat keamanan yang melacak lalu lintas jaringan yang keluar masuk dan nggak membiarkan data yang mencurigakan menerobos masuk. Kamu mungkin punya ini di laptopmu, tapi versi perangkat lunaknya hanya berfungsi pada gadget tempatnya diinstal. Kalau kamu benar-benar ingin memastikan jaringan rumahmu aman, kamu mungkin ingin berinvestasi pada firewall perangkat keras. Ini diletakkan di belakang router dan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan semua kejahatan. Firewall ini akan melindungi jaringan tanpa menggunakan sumber daya gadget dan memperlambatnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata sandi yang kuat. Meskipun kamu punya kata sandi yang bagus, ingatlah untuk memperbaruinya setiap 6 bulan sekali atau lebih. Dan nama sahabat, ulang tahun nenek, dan bahkan nomor telepon seseorang bukanlah ide yang bagus. Kalau kreativitasmu kurang, gunakan generator kata sandi atau lebih baik lagi, pengelola kata sandi. Ini berangkas digital terenkripsi yang bisa membantu menghasilkan kata sandi yang sangat kuat dan unik. Dan ini dia bagian terbaiknya. Kamu nggak perlu mengingatnya atau menyimpannya di suatu tempat. Dan kalau kamu punya file bernama passwords.docx di sistemmu dengan kunci untuk semua akun online, sekarang kamu tahu kan itu nggak boleh? Apa kata sandi Wi-Fi-mu? Dan di mana makanannya adalah dua hal yang paling ingin diketahui para tamu. Kamu bisa memberikan hamburger kepada mereka, tapi jangan terburu-buru memberikan semua informasi Wi-Fi. Buatlah jaringan tamu terpisah untuk tamu. Teman-temanmu nggak akan mencoba membobol sistemmu, tentu saja. Tapi kamu nggak bisa 100% yakin gadget mereka bebas dari malware. Dan kalau kamu memeriksa ponsel mereka sebelum mereka memasuki rumahmu, temanmu nggak akan tersisa banyak. Dan jaringan tamu itu juga akan sempurna untuk semua gadgetmu yang terhubung ke internet. Kamera Wi-Fi, termostat, speaker pintar, apa saja. Semua ini jauh lebih mudah dibobol daripada benda-benda yang lebih pintar seperti laptop atau ponsel. Jadi ada baiknya dipisah ya. Menggunakan akun administrator untuk menunjukkan pada gadget siapa bosnya memang menyenangkan. Tapi kamu nggak perlu melakukannya setiap saat. Saat berada dalam mode ini, kamu bisa dapat akses dan mengubah semua file dan konfigurasi penting pada sistem. Aku tahu kamu nggak akan melakukannya dengan sengaja, tapi malware mungkin menyelinap masuk dan membahayakan sistem, dan kamu hanya memberinya akses VIP. Untuk menghindarinya, buatlah akun biasa untuk rutinitas harian, seperti menjelajahi web, memeriksa email, dan membuat file. Kamu bisa menamainya sesukamu, bahkan bisa dinamai Big Boss agar kamu merasa lebih baik. Dan ingatlah, untuk hanya menggunakan akun administrator untuk menginstal pembaruan dan pemeliharaan yang penting. Jadi kamu telah mengubah kata sandi Wi-Fi dari kata sandi default, tapi routermu punya kredensial login sendiri. Untuk mengubah nama admin dan kata sandi router, ketikkan alamat IP-nya ke dalam bar URL di laptop atau gunakan aplikasi khusus untuk itu. Dan karena alamat default IP tersebut mudah ditemukan oleh orang jahat, kamu bisa menambahkan satu lapisan perlindungan ekstra dan mengubah alamat IP router juga. Cukup ganti beberapa angka dalam pengaturan jaringan di konsol admin router.
Sebagian besar router memungkinkanmu mengakses jaringan Wi-Fi dari jarak jauh dari lokasi manapun yang ada internet. Memang keren untuk mengontrol jaringan nirkabel seperti ini, tapi masalahnya, orang lain juga bisa mengaksesnya, terutama kalau kamu belum mengubah nama dan kata sandi default router. Jadi, pikirkan 2 kali apakah kamu benar-benar perlu memiliki kendali jarak jauh atas jaringan. Kalau kamu bisa hidup tanpanya, matikan saja di pengaturan. Sesekali periksa daftar perangkat yang tersambung ke jaringan rumah. Kalau ada yang terlihat janggal, segera putuskan sambungan dan ubah kata sandi Wi-Fi. Kamu harus menghubungkan semua gadget lagi setelah pengaturan ulang ini, dan orang jahat akan pergi selamanya. Kadang-kadang perangkat yang sama sekali nggak berbahaya dan bahkan sangat membantu, seperti robot penyedot debu bisa punya kombinasi angka dan huruf yang aneh untuk namanya. Jadi, kalau robot itu berhenti membersihkan ruangan setelah kamu melakukan pembersihan digital besar-besaran, itu bukan karena ia mogok ya. Minta maaflah dan sambut ia kembali. Pastikan firmware routermu adalah yang terbaru. Produsen nggak membuat pembaruan itu hanya untuk mengganggumu. Mereka benar-benar menemukan cara untuk melindungi gadget dari ancaman yang mungkin terjadi dan menambal kelemahan pada sistem yang ada. Sebagian besar nggak memperbarui secara otomatis, tapi kamu bisa membantunya. Kamu akan menemukan pembaruan di situs web produsen. Petunjuk cara menginstalnya juga seharusnya ada. Periksa apakah router punya protokol keamanan terbaru. Kalau kamu beli yang baru, seharusnya nggak ada masalah karena router itu sudah memilikinya. Tapi kalau kamu mendapatkannya dari provider, pastikan kamu mendapatkan opsi terbaru dan teraman. Kamera keamanan ironisnya juga bisa menjadi ancaman bagi keamananmu. Orang jahat bisa mengaksesnya secara lokal dalam jangkauan jaringan yang terhubung dengan kamera. Lebih sering, mereka melakukannya dari jarak jauh. Bahkan kalau nggak ada kebocoran data pada perusahaan keamanan yang melayani kameramu, seseorang bisa membobol menggunakan kata sandimu kalau kamu menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun. Hal ini lebih mungkin terjadi pada gadget lama yang menggunakan perangkat lunak yang sudah usang. Jadi, kamu mungkin ingin membeli kamera baru. Hampir nggak mungkin untuk mengetahui apakah kamera keamananmu telah diutak-atik kecuali kamu seorang profesional. Salah satu tanda yang harus diwaspadai adalah ketika kamera mulai bekerja lebih lambat atau lebih buruk dari biasanya. Sebagian besar gadget tersebut punya memori yang terbatas dan ketika seseorang terhubung dengannya, prosesor pusatnya yang buruk harus bekerja ekstra keras sehingga nggak bisa mengatasi tekanan. Kamu tahu bagaimana dinding memiliki telinga? Nah, perangkat pintarmu juga punya kemampuan mendengar yang baik. Perangkat yang dilengkapi dengan mikrofon bisa mendengarkan percakapanmu bahkan ketika perangkat sedang nggak digunakan. Kalau seseorang mendapatkan akses ke perangkat, mereka juga akan mendapatkan akses ke informasi yang kamu bagikan. Jadi, pikirkan apa yang kamu katakan ketika berada di samping mainan perekam audio, peralatan asisten rumah tangga, dan perangkat pintar lainnya. Kamu juga bisa mematikan mikrofon saat nggak digunakan. Tutupi kamera pada gadget dengan stiker saat kamu nggak ingin terlihat. Kalau kamu nggak akan menggunakan perangkat tersebut untuk sementara waktu, putuskan sambungan dari internet. Tapi jangan lupa untuk memperbaruinya saat kamu membutuhkannya lagi.